Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas ya bagaimana penggunaan dari sebuah multitester analog ya. Dari video sebelumnya saya sudah men-share membagikan multitester digital ya. Cara penggunaannya apa-apa saja menu atau switch saklar yang bisa digunakan dalam penggunaan multitester digital. Nah, kali ini videonya yaitu informasi tentang penggunaan ya sebuah alat ukur multitester. Ini jenisnya YX360TRN multitester P0 ya. Kita coba unboxing ya, kita buka kotaknya. Ya, di dalamnya kita buka. Nah, ini multitester analognya ya. Multitester analog itu ya bedanya dia berbentuk jarum, angka, menunjukkan skala ya. Seperti ini dia. Kemudian ada jack atau probe ya. Jack merah dan jack hitam. Probe merah dan probe hitam. Kemudian di sini ada buku manual atau manual book ya. Nah, ini penggunaannya YX360 multitester. Nah, ini kita abaikan ya dulu. Kita coba jelaskan. Ya, di sini kita coba jelaskan apa sih kegunaan multitester analog ini, apa saja yang bisa diukur ya. Kita lihat di sini dari switch menu ya yang ada. Ini ada selektor ya yang bisa kita geser atau kita putar sesuai yang kita inginkan. Kita mau mengukur apa gitu ya. Nah, kita posisikan di off dulu ya. Yang pertama kita lihat dulu dari menu simbol tahanan ohm ya. Ini simbol satuan tahanan ohm meter ya. Di sini ada kali 1 ya, kali 1. Kalau kita lihat di sini lebih jelas lagi, lebih dekat ya. Ini kali 1, kemudian ada kali 10, ada kali 100. Ini adalah satuan ohm ya. Kali 1, kali 10, kali 100 ini satuan ohm. Kemudian ada kali 1K, berarti 1 kilo ohm. Kemudian kali 100K, ya berarti 10 kilo ohm. Nah, apa maksudnya 1K ini? 10K ini artinya itu dikali dia. Ya, ini kali 1, kali 10. Jika nanti jarum penunjuk ya menunjukkan angka tertentu, ya angka tertentu misalnya 3 gitu ya. Ketika selektornya dikali 1 berarti 3 kali 1. Kalau dia menunjukkan 3, di sini selektornya kali 10 berarti 30 ohm. Ya, kalau 3 kemudian dikali 100 berarti tinggal kalikan, ini pengalinya. 3 kali 100 berarti 300 ohm. Itu maksudnya. Sampai juga nanti kali 10K ya, berarti 3 kali 10K 30K hasil pengukurannya. Nah, ini sebagai faktor pengalinya ya. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu DC. Di bawah sebelah kiri ini DC miliampere. Berarti ini kita mengukur arus listrik ya. Ini satuannya miliampere, arus yang kecil berarti arus DC yang kita ukur. Ya, di sini ada 250 miliampere, ada 25 miliampere. Ini kita lihatkan lebih dekat. Kemudian ada 2,5 miliampere. Dan yang di bawahnya lagi ada 100 mikroampere. Itu lebih kecil lagi ya. 100 mikroampere itu lebih kecil lagi. Berarti ini paling kecil 100 mikroampere. Sedangkan yang ini 250 miliampere. Dan ini adalah arus DC yang diukur. Ya. Nah, kemudian di sini ada DCP. Berarti DCV ini adalah volt. Kita mengukur tegangan. Ya, kita harus bedakan ya tegangan dan arus. Harus kita bedakan. Kalau ini DC miliampere berarti mengukur besarnya arus listrik. Yang di sini DC volt berarti mengukur tegangan DC. Ya, kita lihat di sini. Di sini ada skala 0,25, 0,5, 2,5, 10, 50, 250 dan 1000. Ya, ini satuannya satuan volt. Nah, kemudian di sini ada juga yang tegangan AC. Ini warnanya warna merah, memang disengaja agar ya kita harus lebih hati-hati ya apabila mengukur tegangan AC. Jadi warna merah, skalanya ada 1000,
ya, 250, 50, 10 ini pengukurannya. Nah, ini khusus tegangan AC ya. Ini khusus tegangan AC. Sementara yang di sini mengukur tegangan DC. Ya. Nah, inilah pilihan selektor yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan untuk mengukur tegangan, mengukur arus listrik, dan mengukur tahanan, mengukur resistor. Ya. Nah, kita coba lihat. Kita pelajari dulu. Di sini ada skala ya. Displaynya ada skala. Di sini ada skala ohm. Ya, paling atas ini adalah skala ohm. Jadi untuk mengukur tahanan ya sebuah resistor atau tahanan kabel, kita menghitungnya nolnya dari kanan ya. Menuju makin lama makin besar ya. Di sini maksimumnya. Jadi kita lihat di sini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10, 20, 30, ya, 50, 100 dan seterusnya sampai maksimum di sini. Ini yang paling atas berarti skalanya adalah skala untuk mengukur ohm, ya. Jangan salah melihatnya. Kalau kita mengukur tegangan, ya, mengukur arus, ya, mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, mengukur arus, kita menggunakan skala yang 0 yang ini ya. Nah, ini ada DC volt, ya, ada AC volt. Jadi nolnya di sini. Ini nolnya di sini. Jadi kalau kita menggunakan misalnya ya, kita menggunakan ini skala maksimumnya 10. Berarti lebih bagus kita gunakan yang ini. Misalnya mengukur DC 10 ya. Ini di 10 skalanya, berarti yang kita lihat adalah yang 10 ini. Skala maksimumnya biar mudah ya. Jika menunjukkan nanti angka di 6, menunjukkan angka di 8, berarti itu langsung hasilnya. Dan apabila kita pindahkan ke skala 50 ya, selektornya di 50 ini ya, di 50, maka yang kita perhatikan adalah skala maksimum yang 50 biar mudah melihatnya. Berarti ketika di angka 40 atau di angka 8, kita langsung lihat yang 40-nya, bukan 8-nya, karena yang kita gunakan adalah skala yang 50 gitu. Ya, ketika kita lihat angka 4 ya, yang 4 ini langsung yang di bawahnya 20. Berarti 20 volt gitu ya. Karena skala yang kita gunakan adalah yang 50. Untuk mempermudah membaca dalam pengukuran. Kemudian kita 250 kita pindahkan. Berarti yang kita lihat adalah yang 250. Yang kita perhatikan maksimumnya biar mudah perhitungannya. Maka yang kita lihat 0, 50, 100, 150, 200, dan 250. Kenapa itu? Karena maksimumnya kita gunakan adalah yang skala 250. Jadi kalau seandainya 1000, nah kalau seandainya 1000, hasil pengukurannya harus dikali 4 gitu. Ini 250 supaya 1000 berapa? Kan harus dikali 4. Jadi kalau seandainya di angka 8, 40, 200, ya berarti kita ukur adalah misalnya skalanya 100, berarti hasil pengukurannya harus dikali 4. 200 dikali 4 berarti hasilnya adalah 800 volt. Seandainya jarum menunjukkan angka di 200 ini. Ya. Nah, begitu juga mengukur arus listrik. Mengukur arus listrik ya, begitu juga sama. Mengukur arus listrik seperti itu juga ya. Jadi ini kalau mengukur arus listrik skalanya juga kita lihat. Karena di sini ada 10, 50, ada 250, ada 1000 ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian di sini ada ya tombol kalibrasi yang sangat penting ya. Sangat penting sekali. Ini tombol kalibrasi. Nah, ini kita coba ya. Ini kalibrasi tadi kita coba, probe-nya kita buka dulu ya. Kita coba hubungkan probe merah dengan probe hitam. Kita hubungkan, biasanya yang merah si positif ya. Ini kita hubungkan ke positif. Kemudian yang hitam ini, probe hitam, kita hubungkan ke konektor yang negatif ya. Nah, kita coba kalibrasi dulu. Ya, kita lihat jacknya bagus atau tidak. Bagusnya kita masukkan ke kali 1 ohm. Nah, perlu diperhatikan jika untuk mengukur tegangan, mengukur arus listrik, kita nggak perlu kalibrasi ya, penyesuaian jarum jam, karena jarum penunjuk ini ya, jarum jam penunjuk, bukan jarum jam, maksudnya jarum penunjuk ya. Nah, di sini ini hanya khusus untuk ohm ya, adjustment ya. Di sini nih untuk kalibrasi khusus untuk ohm saja. Nah,
Sebelumnya kita coba apakah probe ini bagus atau tidak. Kita lihat, kita hubungkan. Nah, ini dia sudah bergerak ya. Ini seharusnya bisa ke angka 0. Wah, ini tidak bisa angka 0 ya. Kita coba nanti cek sumber tegangan baterainya ya. Ini sepertinya ini maksimum sudah seperti ini. Seharusnya kali 1 ini bisa sampai 0. Harus ke 0 dulu jarum penunjuknya. Ya, kita coba buka dulu. Kita buka dulu, kita coba cek baterainya ya. Ini bawaannya mungkin baterainya yang biasa dibawakan. Kita coba buka. Ini memang kalau beli baru ya, baterai ini berada di luar ya. Kemarin sudah kita coba masukkan. Ya, ini bawaan baterai dari beli alat itu. Sepertinya ini baterai yang biasa, kualitas yang biasa. Kita coba ganti ya. Kita coba ganti. Nah, nih, kita coba ganti dengan yang ini ya. Kita coba ganti. Apakah ada perbedaan? Ya, ini merek yang Hanok, yang tadi merek biasa. Nah, ada dua sumber baterai ya. Kalau ini baterai digunakan untuk mengukur tahanan ya. Kalau yang ini untuk mengukur tegangan. Digunakan untuk mengukur tegangan, ukur arus dia menggunakan yang ini. Kalau ini habis nggak ada masalah, tapi kalau untuk mengukur tahanan ya, tahanan kabel, tahanan resistor, dia harus menggunakan yang 3 volt ini. Ini tegangannya 3 volt. Ya. Jadi dia 1,5, satu baterai ini 1,5 ya. Kalau kita lihat di sini ada keterangan ya. Ini ada keterangan 1,5 volt ya. Satu baterai berarti dia 2 baterai 3 volt. Butuh untuk sebagai alat ukur ohmmeternya. Sementara yang ini adalah baterai yang 9 volt. Ya, kalau kita lihat ini baterai ya 9 volt ya. Nah, ini 9 volt. Jadi ada dua sumber tegangan yang harus kita gunakan. Kita coba hubungkan, jangan sampai terbalik. Ini positif. Ya, positif. Yang ini negatif. Kita coba yang ini positif ya. Kita hubungkan. Yang ini negatif, ini positif ya. Negatif dan positif, kita coba hubungkan. Oke, kita coba tutup kembali ya. Kita tutup kembali, mudah-mudahan bisa. Kalibrasinya mudah-mudahan berhasil ya. Biasanya dari situ saja kita nampak nih kualitas dari alat ukur nih ya. Mana yang bagus, mudah dikalibrasi ya atau tidak. Kita coba tutup kembali. Harus lebih hati-hati nih. Ini ada penguncinya di bawah. Nah, kita coba kencangkan ya. Coba kencangkan menggunakan obeng bautnya. Oke, sudah kencang. Kita coba tes lagi. Kita kalibrasi, harus bisa sampai 0. Ya, harus bisa sampai 0. Kita coba. Kita coba. Nah, sudah hampir ya. Nah, bisa sampai 0 ya. Nah, berarti ada kendala di baterai ya. Ini kalibrasinya kalau kita ke kiri kan. Nah, ini dia tidak sampai 0. Jadi harus dikalibrasi dulu untuk mengukur tahanan kabel gitu ya, atau mengukur resistor. Nah, di sini dia harus sesuai dengan jarum penunjuk pas menunjukkan angka 0. Itu angka 0. Nah, ini bisa kita pastikan ya. Yang ini kita bisa pastikan bahwasanya jack meter ini, multitester ini adalah bagus. Nah, ketika nih kita hubungkan seperti ini, dia bergerak, berarti multitesternya sudah tidak bagus lagi. Kalau dia menunjukkan kali 1 ya. Nah, kita tekan seperti ini, dia tidak ada respon. Itu bagus. Ketika dihubungkan baru ada respon bergerak menunjukkan angka 0 ya. Ini sama dengan terhubung singkat
ya, terhubung singkat nih, sama dengan terhubung singkat. Nah, kalau dia kali 1 K, ini 1 K ya. Ini juga harus kita kalibrasi lagi. Ya, ini terlewatkan ini. Jadi kalau mengukur kilo ohm berarti harus diputar lagi sampai menunjukkan angka 0. Nah, ini yang harus hati-hati dalam pengukuran. Apabila skala ini kita geser selektor ini ya, kita geser lagi, berubah lagi. Misalnya dikali 10 ya, misalnya dikali 10 ini kita hubungkan lagi, berubah lagi. Nah, harus kita kalibrasi lagi. Ya, pasti berubah dia sedikit ya, harus dipaskan di angka 0. Nah, seperti itu dia pengukuran untuk mengukur tahanan ya, mengukur tahanan atau hambatan ya. Itu mengukur tahanan atau hambatan. Nah, seperti itu dia yang harus kita perhatikan dalam penggunaan multitester analog ini. Nanti kita akan coba jelaskan cara menggunakannya ketika mengukur tegangan, ya, mengukur arus, kemudian mengukur tahanan resistor, mengecek apakah sebuah peralatan elektronik itu bisa kita perbaiki dengan menggunakan, ya, mendiagnosa kerusakannya dengan menggunakan multitester ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi ya video-video terbaru mengenai peralatan-peralatan atau alat dan bahan elektronik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.